Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursia Muhammad Diwananda, NIM 19501124108. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen bisnis online. Ya, pertama kita masuk ke definisi bisnis online terlebih dahulu. Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online atau melalui media internet sebagai sarana pemasaran barang maupun jasa. Berikut ini adalah media internet yang biasa digunakan untuk alat promosi. Yang pertama adalah website. Jadi kita bisa memasarkan produk kita melalui website yang ada di internet atau membuat website sendiri. Yang kedua adalah blog. Jadi kita bisa membuat blog lalu memasarkan produk kita ataupun jasa yang kita tawarkan. Ketiga adalah community web. Community web ini mungkin seperti grup jual beli, jadi grup yang berisi penjual dan konsumen-konsumen. Yang keempat adalah social network. Social network ini adalah seperti sosial media ya, kalau yang lebih umum bahasanya. Jadi seperti Instagram, Facebook. Jadi kita mengiklankan barang atau jasa kita di situ agar dapat dilihat oleh para konsumen. Yang kelima adalah space dan banner on web. Jadi seperti banner iklan kecil saat kita membuka web tertentu, itu ada iklan itu, seperti itulah. Yang keenam adalah software. Jadi seperti software jual beli tertentu, mungkin seperti Tokopedia atau yang lain-lain. Ya, di sini adalah contoh bisnis, bentuk-bentuk bisnis online ya. Pertama, toko online atau online store, atau yang lebih dikenal dengan online shop ya, seperti Tokopedia, Lazada, dan semacamnya. Yang kedua adalah publisher. Yang ketiga paid to review. Yang keempat adalah membership system. Seperti membership, jadi nanti kita kalau berlangganan akan dapat keuntungan ya, misal seperti berlangganan Netflix, nanti kita bisa membership seperti itu. Yang kelima adalah reseller. Reseller ini mungkin sering kita jumpai sebagai mahasiswa, mungkin juga ada yang bekerja sampingan sebagai reseller ya. Jadi kita menjual barang milik orang lain ya. Jadi kita hanya mengiklankan barang lalu nanti kita mengambil dari pemiliknya untuk diberikan kepada konsumen, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu seni mengatur yang melibatkan proses, cara, dan tindakan tertentu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Lalu pengertian manajemen bisnis online. Manajemen bisnis online adalah suatu kegiatan dalam merencanakan, mengelola, dan juga mengoperasionalkan sebuah usaha atau perusahaan secara online. Di dalamnya mencakup segala macam peraturan yang memiliki sebuah tujuan bisnis. Lalu analisis SWOT. Analisis SWOT ini sangat penting dalam ilmu manajemen untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, keberuntungan, dan pasar yang sedang ada saat ini. Analisis SWOT dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan juga faktor eksternal, yaitu peluang dan juga ancaman yang dihadapi, sehingga strategi kebijakan dapat dirumuskan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.
Lalu kita masuk ke electronic commerce atau e-commerce. E-commerce pada saat ini merupakan syarat bagi sebuah organisasi atau perusahaan agar perusahaan itu dapat bersaing secara global. Banyak penelitian yang menekankan efisiensi dalam penggunaan e-commerce. Selain itu, peneliti banyak melihat dampak positif yang lebih banyak yang diberikan oleh e-commerce dibandingkan dampak negatifnya. Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan e-commerce. Kelebihannya tidak terikat ruang dan waktu, jadi sangat luas. Kemudian pangsa pasar sangat luas. Pangsa pasar ini sangat penting ya bagi pengusaha. Jika pangsa pasarnya lebih luas, maka pengusaha juga memungkinkan untuk mendapat keuntungan yang lebih. Kemudian media promosi yang efektif. Yang keempat yaitu biayanya relatif kecil dibandingkan dengan bisnis konvensional. Tetapi e-commerce ini memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu rawan penipuan. Kemudian yang kedua rawan hacker atau cracker. Dan ketiga biasanya banyak komplain dari konsumen. Ya, ini biasanya itu di online shop kan kita membeli barang-barang itu hanya melihat fotonya. Kadang barang yang sampai itu tidak sama dengan yang ada di foto tersebut. Jadi kita bisa mengajukan komplain kepada pengusahanya. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama business to business. Ya, ini seperti transaksi antara pebisnis dan juga pebisnis yang pertama ini. Kemudian yang kedua business to consumer. Yang kedua ini adalah transaksi antara pebisnis dan konsumen. Kemudian yang ketiga consumer to consumer. Jadi yang ketiga ini konsumen itu bisa mempromosikan atau memasarkan barangnya langsung kepada konsumen lain tanpa harus membentuk perusahaan atau semacamnya. Kemudian yang keempat adalah consumer to business. Jadi di sini konsumer itu mungkin menginginkan barang apa lalu disampaikan kepada pebisnis. Lalu pebisnis itu mencoba untuk dapat memenuhi permintaan dari konsumer tersebut. Kemudian kendala dalam bisnis online. Yang pertama adalah terbatasnya pengetahuan tentang bisnis online. Jadi di Indonesia ini banyak yang belum memahami tentang bisnis online ini. Jadi itu merupakan suatu kendala ya dalam berbisnis online. Kemudian banyaknya penipuan di dunia maya. Ya, dengan banyaknya penipuan di dunia maya ini akan berdampak besar bagi pengusaha-pengusaha online karena konsumen semakin banyak penipuan di dunia maya, maka konsumen makin tidak percaya dengan bisnis online. Jadi ini sangat merugikan. Kemudian persaingan bisnis online yang sangat tinggi. Yang keempat yaitu kendala koneksi internet. Jadi di daerah-daerah terpelosok yang agak sulit jaringan internetnya, ini agak sulit untuk melakukan bisnis secara online. Yang kelima adalah masalah pemasok atau supplier. Ya, ini kadang masalah ini sebetulnya sama seperti bisnis konvensional ya. Kadang pemasok atau supplier itu telat mengirimkan barang atau memasukkan barang. Jadi konsumen menunggu, banyak yang tidak puas akhirnya. Kemudian kesimpulannya, manajemen bisnis online atau e-commerce sangatlah penting bagi pengusaha untuk dapat memantau bisnisnya apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Selain itu, manajemen bisnis online atau e-commerce juga dapat melancarkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.